Setelah itu kita berjanji, tadi pagi, esok hari atau lusa nanti, Garuda bukan burung perkutut, sang saka bukan sandang pembalut. Dan coba kau dengarkan, Pancasila itu bukanlah rumus kode buntut yang hanya berisi harapan, yang hanya berisi hayalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Para pemirsa sekalian, sahabat Tiga Ranah yang kami sangat banggakan dan hormati, pada kesempatan kali ini kami bertiga hadir di sini sebagai salah satu upaya Aliansi Kebangsaan melanjutkan kajian-kajian dari Pancasila sebagai instrumen untuk memperadabkan bangsa pada satu tema khusus, yaitu ranah tata kelola. Ranah tata kelola ini merupakan satu dari 3 ranah yang selama ini selalu secara berulang disosialisasikan oleh Aliansi Kebangsaan sebagai pengantar sangat awal, dan barangkali ada sahabat Tiga Ranah yang baru mengikuti pada sesi kali ini bahwa Pancasila dalam paradigma Aliansi Kebangsaan itu selalu mencakup apa yang kita sebut sebagai 3 ranah. Ada ranah tata nilai, tata kelola, tata sejahtera. Tentu ada sub-sub kajian di bawah itu, di bawah 3 ranah besar yang kita biasa diskusikan. Nah, di ranah tata kelola, salah satu isu yang penting untuk kita diskusikan adalah mengenai reformasi partai politik dan partisipasi politik rakyat. Untuk itu, di kesempatan kali ini sudah ada 2 narasumber utama dan narasumber ya. Pendamping. Ada pendamping ya. Yang pertama ada Pak Muhammad Nur Hasim. Beliau doktor ilmu politik dari BRIN. Kajian beliau banyak sekali, tentu fokusnya 3 kalau tidak salah ya Pak. Yang pertama soal partai politik dan sistem kepartaian, kemudian soal konflik dan politik lokal ya. Dan kalau tidak salah begitu banyak yang diulas beliau selama ini yang berkaitan dengan partai politik, berkaitan dengan sistem kepartaian, berkaitan dengan bagaimana desentralisasi berkontribusi terhadap establishment demokrasi di Indonesia, bagaimana dinamikanya dan seterusnya. Sekarang beliau menjabat sebagai Direktur Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan di Kedeputian Kebijakan Pembangunan DKP ya Pak ya, di BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Beliau nanti akan menjadi narasumber kunci kita untuk membahas mengenai reformasi partai politik dan partisipasi politik rakyat. Beliau akan didampingi oleh Pak Manuel Kaisiepo. Kita sangat akrab dengan beliau, Aliansi Kebangsaan dalam konteks ini, karena beliau salah satu ekspor, salah satu ahli di dalam isu tata kelola di Aliansi Kebangsaan. Beliau ilmuwan, pemikir, penulis, mantan pejabat juga Pak ya. lengkap Pak Manuel ya, lengkap. Beliau pernah menjadi Menteri Muda Percepatan Pembangunan Menteri Negara ya. Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia ya Pak ya.
Baik, beliau akan mendampingi Pak Nur Hasim untuk membahas mengenai reformasi partai politik dan partisipasi politik rakyat. Secara umum, Pak Nur Hasim, Pak Manuel, kita tentu saja mengamini apa yang berulang kita diskusikan, terutama di dalam ilmu politik ya. Richard Katz mengatakan bahwa modern democracy is party democracy. Demokrasi modern itu adalah demokrasi partai politik pada dasarnya, dan artinya posisi kemudian status dari partai politik dalam demokrasi modern termasuk demokrasi Indonesia itu sangat signifikan, sangat vital. Nah, tapi tentu saja ikhtiar kita untuk membangun demokrasi Indonesia setelah Orde Baru itu sampai detik ini juga berhadapan dengan begitu banyak tantangan. Salah satu misalnya ikhtiar soal membangun presidensialisme multipartai itu berhadapan dengan begitu banyak tantangan. Kita pernah menghadapi apa yang sering disebut sebagai divided government ya, karena terjadi pembelahan luar biasa di 2014. Tapi sebaliknya di 2019 kita juga berhadapan dengan fenomena lemahnya checks and balances. Jadi semacam ada koalisi parlementer di DPR yang sebenarnya dalam sistem presidensialisme itu tidak dikenal ya, tapi faktanya ya itulah ikhtiar kita untuk membangun presidensialisme dengan sistem kepartaian majmuk itu menghadapi tantangan yang luar biasa. Tentu ada satu variabel utama yang penting untuk kita bincang, kita renungkan, yaitu bagaimana posisi Pancasila sebagai kerangka ideologis bagi semua tata kelola kelembagaan kita di Indonesia, termasuk dalam soal partai politik. Saya akan mulai dari itu yang pertama, Pak Nur Hasim. Bagaimana sesungguhnya Pancasila itu mestinya dijadikan sebagai kerangka bagi sistem kepartaian Indonesia untuk memperkuat ideologi dan proses-proses ideologisasi. Ya, kalau kita tarik di dalam perkembangan sejarah politik di Indonesia, Pancasila ini kan harusnya menjadi sumber dari seluruh tata nilai secara filosofis, sosiologis maupun antropologis di dalam konteks instrumen demokrasi. Nah, kalau di dalam perkembangan demokrasi modern yang tadi disebutkan oleh beberapa teori ya, banyak sekali teori yang menyebutkan bahwa partai itu harus punya ideologi. Kenapa partai itu harus punya ideologi? Karena pendirian partai politik itu sebenarnya pertarungan gagasan. Ideologi itu kan bersumber dari gagasan-gagasan, tata nilai, apa yang mau dibangun, apa yang mau dilakukan. Dan kita sebenarnya sudah punya kerangka ideologi negara. Nah, di masa Orde Baru ideologi negara itu wajib. Ya, wajib menjadi ideologi partai. Karena Pancasila itu menjadi satu-satunya asas. Nah, di dalam perkembangan partai politik di Indonesia di era reformasi, asas Pancasila sebagai ideologi utama itu mengalami deviasi, bukan penggantian tapi deviasi. Karena sebagian ideologi besar di dalam ranah politik, di dalam perkembangan sejarah politik di Indonesia itu kan ada 5. Ada sosialisme, nasionalisme, Islam, kemudian komunisme, dan juga ada developmentalisme. Nah, kalau kita lihat di dalam ranah ideologi besar, isme-isme besar, itu yang tinggal kan 2 ini, kebangsaan, nasionalisme, dan Islamisme. Tinggal 2, yang lain-lainnya gugur. Nah, gugur itu karena dia tidak pernah menancap sebagai satu ideologi politik. Nah, bagaimana 2 ideologi besar ini dirangkai di dalam ideologi Pancasila? Saya kira di dalam perkembangan politik kita, nasionalisme dan Islam itu bukan 2 ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Mereka adalah ideologi yang mengisi nilai-nilai Pancasila. Kalau kita lihat di dalam pemikiran para founding fathers kita,
Itu menunjukkan bahwa Pancasila itu osmosis nilai-nilainya. Nah, di era reformasi memang Pancasila itu tidak ditekankan menjadi satu-satunya azas. Ya. Dia menjadi ideologi yang menginspirasi, maka di dalam pendirian partai itu kemudian ada yang berideologi nasionalisme, ada yang berideologi religius, ada yang berideologi nasionalisme religius. Tapi tiga-tiganya, dan juga developmentalisme. Developmentalisme ini kan yang dikembangkan di dalam ideologi politik masa Orde Baru. Ini berkembang sekarang, dan itu bukan berarti bertentangan dengan Pancasila. Karena rumusan dari nasionalisme, kemudian religius, sitas ya, kemudian developmentalisme dan nasionalis religius ini juga sama-sama bersumber dari asas Pancasila sebagai dasar negara. Jadi secara ideologi sebenarnya tidak ada persoalan, karena tiga-tiganya atau empat ideologi besar yang ada di dalam ranah partai saat ini itu tetap prinsip-prinsip dasarnya mengacu pada nilai-nilai Pancasila yang menjadi sumber dari segala sumber ideologi yang ada di kita. Jadi dan itu hanya bisa dibuka di masa reformasi ya. Ketika reformasi, kenapa itu bisa muncul? Karena perbedaan partai politik dan sistem kepartaian kita. Kalau di masa lalu itu kan sistem orang menyebutkan 2,5 partai atau 1,5 partai. Kalau di masa reformasi disebut sebagai sistem multipartai, artinya banyak partai. Nah, kalau di dalam teori perkembangan kemunculan partai politik, kenapa ideologinya kemudian tidak sama? Kenapa sih harus ada ideologi yang berbeda antara satu partai dengan yang partai yang lain? Karena kalau kita lihat di dalam asal-usul pendirian partai politik, baik itu di Indonesia maupun di sejumlah negara, itu sebenarnya teori lama itu selalu berlaku. Apa yang oleh Clifford Geertz sebenarnya disebut sebagai politik aliran. Kalau di dalam konteks Clifford Geertz itu sebenarnya yang bisa diambil adalah political cleavage. Jadi pendirian partai itu pasti akan didasari pada pembelahan sosial, akan dimulai di dalam pembelahan sosial. Jadi multipartai pasti akan berakar dari akar-akar sosial. Misalnya NU kemungkinan besar akan mendukung partai PKB. Kalau orang-orang yang dalam tesisnya Clifford Geertz itu abangan, itu pasti akan lebih banyak misalnya ke PDIP, itu awal ya. Kemudian kalau Muhammadiyah dulu misalnya terlibat di dalam Masyumi, kemudian NU juga di dalam Masyumi. Jadi ada kedekatan-kedekatan ideologis yang kemudian itu menyebabkan ada political cleavage sebagai satu bentuk asal-usul pendirian partai politik. Nah, dalam teori partai, pendirian partai ada rational choice. Orang mendirikan partai itu karena kedekatan-kedekatan pemikiran, ide-ide yang rasional, ide-ide yang katakanlah untuk melakukan perubahan, bukan ideologi-ideologi atau ide-ide yang bersifat pembelahan sosial atau identitas sosial. Dan itu biasanya ada di dalam ranah partai kader. Jadi sebenarnya dari sisi perkembangan ideologi partai itu hampir mirip ya untuk masa reformasi. Oleh karena itu sebagian kemudian ada yang mengkritik begini, apa sih yang membedakan antara satu ideologi partai dengan ideologi partai yang lain? Kadang-kadang kita melihat ada partai yang nasionalis, tapi perilakunya kadang-kadang dia juga tidak semata-mata nasionalis, tapi dia juga religius. Karena saat ini itu ada ramuan ideologi yang dikontekstualisasi dengan ranah basis politik. Makanya di dalam partai-partai yang berideologi nasionalis, dia juga mengembangkan metode-metode ideologi religius. Sehingga peran orang-orang yang dalam tanda petik itu dari segmen-segmen politik tertentu, apakah dari agama tertentu dan sebagainya juga diberikan ruang. Dan tidak mungkin partai nasionalis misalnya hanya berkungkung pada ideologi mereka tapi tidak membuka juga ruang bagi ideologi Islam yang juga begitu dan sebagainya. Jadi agak sulit untuk bisa membedakan secara hitam putih perbedaannya antara nasionalis dengan ideologi religius.
Nah, salah satu faktornya itu karena sistem kepartean kita ini catch all party. Iya. Partai yang berbasis massa yang orientasinya hanya untuk memperoleh dukungan suara. Sehingga platform, kemudian program dan lain sebagainya itu relatif hampir mirip lah, satu partai dengan partai lain, sehingga banyak orang mengatakan apa sih yang membedakan antara Golkar, PDIP, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PAN, PKS dengan ini gitu. Toh programnya juga hampir mirip, ketika mereka berkuasa juga hampir sama, yang diperjuangkan juga hampir mirip-mirip. Jadi itu adalah implikasi dari perkembangan naik turunnya ideologi yang kemudian itu menjadi bagian dari pilihan politik. Secara tekstual dan kontekstual, nilai-nilai Pancasila itu masuk sebenarnya di dalam setiap ideologi partai. Meskipun di dalam ADART mereka tidak menyebut secara jelas atau secara eksplisit, tetapi implisit karena ada yang menyebut Islam, ada yang menyebut Pancasila atau ideologi-ideologi nasionalis religius yang lain. Baik, terima kasih Pak Nur Hasim. Kalau Pak Manuel ada komentar secara spesifik soal bagaimana Pancasila mewarnai kontestasi ideologis antar partai di Indonesia, terutama pasca reformasi? Mungkin sebelum ke situ saya ingin memberi sedikit catatan untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Nur Hasim tadi soal asal usul partai tadi itu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Nur Hasim itu. Dari sejarahnya itu partai kita memang modern menurut organisasi kepartian modern seperti model barat. Tapi dalam sejak awal perkembangan kita lihat ada perkembangan yang khas partai politik kita Indonesia yang tadi saya kira sudah dijelaskan dengan baik. Yaitu berbeda dengan partai-partai politik di barat sebagai organisasi modern yang rasional, yang berorientasi pada program. Partai-partai politik kita terutama awal tahun 50-an itu mempunyai afinitas sosial budaya yang kuat sekali. Itu yang saya kira penting untuk kita kaji, kenapa sekarang hal itu hilang gitu. Jika kita lihat ada fenomena keterputusan antara partai dengan basis massa gitu. Sementara di tahun 50-an awal itu kita tahu bahwa setiap partai itu punya afinitas budaya yang kuat. Itu yang oleh Gertz itu disebut politik aliran yang tadi disampaikan oleh Pak Nur Hasim. Nah itu yang kemudian oleh Herbert Feith dan Lance Kestel itu politik aliran itu dipetakan menjadi 5 aliran besar itu. Tradisionalisme Jawa, nasionalisme, komunisme, sosialisme, satu lagi apa ya? Islamisme ya. Nah, 5. Jadi dari politik aliran, kemudian oleh Herbert Feith dan Lance Kestel dipetakan menjadi 5. Dan dalam kenyataannya itu 5, tetapi itu saling beririsan gitu. PNI misalnya kita bisa anggap dia konkretisasi dari ideologi nasionalis gitu. Tetapi pengaruh tradisionalisme Jawa kuat. PKI demikian juga gitu. Di Islam juga demikian kan. Masyumi misalnya, dia Islam tapi menurut Feith beririsan kuat dengan sosialisme karena Pak Nasir itu sangat dekat dengan Syahrir gitu. Sementara NU sebagai partai sendiri menjelang 5 tahun pemilu 55 itu juga dipengaruhi oleh tradisionalisme Jawa. Tetapi ini hanya penggambaran para ilmuwan ya, para pakar itu. Yang ingin kita sampaikan bahwa partai-partai itu pada dasarnya punya keterikatan yang kuat dengan masa di bawah gitu. Nah itu yang kemudian melahirkan fenomena underbow itu yang tadi disampaikan. Itu yang tidak dipunyai oleh partai-partai di barat gitu ya. Jadi ada sesuatu yang positif sebenarnya dari masa lalu itu. Satu sisi betul tadi dikatakan, afinitas sosial budaya ini itu membelah political cleavage itu, pembelahan. Tetapi di pihak lain partai-partai juga mempersatukan itu lintas suku, lintas etnis, lintas itu apa istilahnya cross-cut loyalties. Jadi itu, tapi ini yang saya kira ada sesuatu yang hilang dari kepartaian kita saat ini. Tidak ada ketersambungan antara atau keterikatan antara partai kita dengan basis basa di bawah itu. Mereka hanya berhubungan 5 tahun sekali ada pemilu gitu ya. Jadi seolah-olah ini menggambarkan ya kalau di era Orde Baru itu partai itu mau dilenyapkan atau diminimalisir perannya dari masyarakat dengan istilah masyarakat diambangkan floating mass. Sekarang kita itu floating party itu sebenarnya. Partai yang
Yang mengambang. Mengambang. Dia tidak punya akar base di. Nah, itu. Saya kira itu dulu. Iya. Satu lagi saya ingin tambahkan. Jadi tadi apa yang tadi disampaikan tadi itu penggambaran bahwa partai kita ini khas, dia punya keterikatan kuat dengan basis massa. Saya kira ini penting kita dorong lagi perbicaraan ini Mas Alelia. Karena bagaimanapun partai itu harus based on massa gitu. Supaya karena dia instrumen sekaligus sarana partisipasi politik rakyat gitu. Masyarakatlah pemberi mandat kepada partai. Nah itu yang tidak ada kan gitu. Nah, akibatnya nanti itu akan banyak distorsi dalam perkembangan kepartian kita dan sistem politik kita gitu. Tadi afinitas sosial budaya itu pada satu sisi ya tadi dia bisa membelah, tapi sisi lain dia punya kemampuan mengintegrasikan gitu ya. Itu sebabnya kita ingat misalnya Dr. Sujatmoko ya pernah menyebut itu konfigurasi politik di Indonesia ini baru akan kokoh dan stabil kalau dia mampu menampung semua afinitas sosial budaya representasi dalam politik kita gitu. Itu yang beliau sebut sebagai cultural solidarity groups. Jadi, partai-partai ini pada dirinya partai, tapi dia juga cultural solidarity groups itu. Kalau itu semua tercermin dalam konfigurasi kita bisa menjamin sistem politik kita itu stabil gitu. Selama ada kepincangan di sana, tidak ada yang terrepresentasi dengan baik, apalagi kekuatan-kekuatan yang mayoritas, maka selalu akan ada gangguan atau semacam distorsi gitu. Saya kira itu dulu. Berarti kalau kita highlight ya, tadi Pak Manuel, Pak Nur Hasim itu kan paling tidak menyebut beberapa persoalan. Ada persoalan ideologis, ada persoalan tadi Pak Manuel menyebut floating party kan. Dan data-data itu bercerita tentang bagaimana partai politik itu tidak bekerja seideal apa yang dibayangkan oleh buku ya. Beberapa lembaga riset taruhlah misalnya yang sangat terkenal IAIU kan menyebut kita demokrasi kita berada dalam kategori flawed demokrasi, demokrasi cacat. Beberapa ilmuwan seperti Warburton kemudian Aspinall menyebut kita stagnasi to regression gitu. Thomas Power. Ya Thomas Power juga ya. Begitu banyak cerita yang sudah dikompil oleh para ilmuwan politik bahwa kehidupan kepartaian Indonesia, demokrasi Indonesia itu semakin tidak ideal, semakin kesini ini. Nah dalam konteks itu kira-kira kalau Pak Nur Hasim membaca itu apa kira-kira desain besar reformasi kepartaian yang harus dilakukan di Indonesia? Iya, apa yang disebut sebagai demokrasi yang tidak sempurna ya. Kalau melihat atau menafsirkan sebagai demokrasi yang cacat kan gak enak. Jadi demokrasi yang belum sempurna. Itu salah satunya memang dipengaruhi oleh partai politik yang perkembangannya dari waktu ke waktu mengalami distorsi. Nah, distorsinya itu yang cukup menarik saya kira. Ini perkembangan dari tradisi politik sebagai organisasi partai yang modern. Itu kan harusnya mengembangkan prinsip dasarnya. Prinsip dasar organisasi partai politik yang modern itu kedaulatan ada di tangan anggota. Tetapi kita bisa melihat salah satu ciri dari kombinasi sistem pemilu proporsional, multipartai yang ekstrim, kemudian juga presidensialisme dan juga perkembangan pengaturan-pengaturan elektoral yang sangat berat menuju 4% presidensial parliamentary threshold itu juga sangat berat. Oleh karena itu partai kemudian menjadi semacam organisasi, semacam event organizer (EO) untuk menggalang kekuatan-kekuatan potensial yang bisa melampaui batasan-batasan yang ditetapkan oleh undang-undang, termasuk melampaui parliamentary threshold. Dan di dalam sistem proporsional terbuka, pertandingannya ini liar. Oleh karena itu partai itu mengalami sedikit distorsi karena mereka hanya diukur dari pola hubungan partai dengan massa itu sejauh mana dia eksis untuk bisa lolos di dalam parliamentary threshold. Oleh karena itu kedaulatan bukan menjadi tujuan,
Kedaulatan anggota bukan menjadi tujuan, tetapi bagaimana partai itu bisa eksis, bisa memperoleh kursi dengan cara apapun. Nah, implikasinya ada banyak transaksi di situ. Ada transaksi di level atas sehingga partai itu seakan-akan mengambang ketika dia pasca pemilu, tapi ketika dia akan ada pemilu, dia mendekat. Tapi pendekatannya bukan karena ada keterhubungan, reifikasi antara partai dengan konstituen, tetapi ada nilai-nilai transaksional sehingga ada istilah politik uang, ada NPWP, nomor biro, dan sebagainya. Dan organisasi partai ini lama-lama oligarkinya semakin menguat, dan yang juga cukup penting saya kira adalah ada personifikasi. Iya. Jadi partai mengarah kepada personifikasi. Nah, tahapan-tahapan ini saya kira menjadi salah satu upaya untuk melakukan dari mana memulai reformasi partai politik dan apa tujuan reformasi di dalam partai politik dan sistem kepartaian kita. Nah, salah satu gagasan untuk mengembalikan kedaulatan itu supaya ada di tangan partai itu kan begini. Kalau ada orang yang cerdas, pintar, potensial, ya, kemudian dia katakanlah punya kemampuan, capacity untuk organisasi dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang dia tidak punya modal, tidak punya dukungan, tidak punya terah politik, itu hampir sulit untuk memimpin partai. Nah, ini yang harus diubah. Kenapa diubah? Diarahkan menjadi organisasi yang modern, sehingga organisasi yang modern itu akan memberikan peluang. Kalau di dalam ASN itu disebut sebagai talenta. Talenta kader partai itu harus punya peluang di dalam struktur dan perkembangan partai untuk memimpin siapapun, bukan dari terah, bukan dari keturunan atau jabatan pengurus partai itu warisan, bisa diwariskan. Ini berbahaya dalam sistem demokrasi karena partai itu instrumen utama demokrasi. Nah, untuk memulai itu salah satu gagasannya adalah bagaimana sebenarnya negara itu bisa memberikan ruang bantuan kepada partai agar organisasi partai yang membutuhkan modal begitu banyak. Kita bisa bayangin ya, mendirikan partai untuk bisa lolos menjadi badan hukum harus punya struktur di tingkat nasional. Kemudian paling tidak 34, katakanlah 75% ya di tingkat provinsi, 50% tingkat kabupaten kota. Itu bisa membutuhkan antara 800 sampai 900 orang untuk bisa memenuhi ini. Belum nanti menjadi peserta pemilu. Saya pernah menghitung dengan limit yang paling kecil untuk struktur partai itu butuh 1,2 sampai dengan 1,4 juta orang. Itu baru yang mau terlibat. Bagaimana kalau Kongres menghadirkan orang-orang ini untuk memilih partai? Kalau tidak ada modal, tidak ada dana, dan lain sebagainya. Bagaimana organisasi yang besar, strukturnya ada di dalam struktur pemerintahan, dari pusat sampai level desa itu ada. Dan ini membutuhkan jumlah resources, SDM yang besar, kantor, uang, kemudian macam-macam. Nah, kalau ini tidak sedikit dibantu pembiayanya oleh negara, maka beban dari pengeluaran biaya yang harus disediakan untuk partai itu harus ditambelin oleh orang-orang tertentu yang disebut orang kuat, oligarki atau bandar atau yang lain. Dan ini terstruktur ya, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten sampai mungkin nanti kecamatan. Nah, ini harus dipangkas. Oleh karena itu, salah satu agenda reformasi adalah bagaimana mengembalikan anggota itu berdaulat sehingga siapapun yang punya potensi itu tidak mikir, saya bisa mimpin partai enggak? Kalau nanti mimpin partai hasil musda, saya disuruh nambelin duitnya. Kalau dulu kita ingat ya, ada beberapa partai yang waktu Munas ya, terus tiba-tiba biayanya diserahkan kepada yang menang. Itu bisa bangkrutin kalau tidak ini. Nah, maka pengembalian kedudukan dan juga peran anggota itu menjadi penting supaya partai ini dimiliki bersama. Tujuan kita untuk mendirikan partai sebenarnya kepemilikan bersama, kedaulatan ada di dalam partai. Kemudian ruang
kaderisasi berjalan, kemudian ruang rekrutmen politik berjalan secara normal. Secara normal itu dalam pengertian kalau kita menggunakan dua model Amerika dan juga OECD atau Eropa. Kalau di Amerika itu kan selalu pemilu pendahuluan, mau menentukan presiden atau anggota ketua partai, pengurus partai itu selalu ada pemilu pendahuluan yang selalu melibatkan konstituen. Kalau di dalam praktek di negara-negara Eropa itu kan terbatas. Terbatas itu proses pemilu internalnya dilakukan banyak orang, yang tapi orang-orang yang terlibat sebagai pengurus, sebagai simpatisan atau sebagai donatur atau sebagai apa. Sehingga ketika proses pemilihan terhadap kepengurusan partai terhadap mekanisme yang lain itu demokratis, maka siapapun yang menang, apakah itu anaknya ketua umum partai, keluarganya ketua umum partai atau siapapun, nggak ada masalah. Karena prosesnya pemilihan, karena demokrasi itu pada intinya pemilihan. Nah ini yang harus dilakukan modernisasi. Jadi bagaimana memangkas oligarki partai di dalam tubuh partai melalui pendanaan oleh negara sehingga kedaulatan anggota, kemudian mekanisme demokrasi internal itu berjalan normal. Kenapa harus diubah? Karena institusi satu-satunya yang diberi kewenangan oleh konstitusi. Kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar 45, yang berhak mengatur dan menentukan nasib bangsa ini itu partai politik. Menjadi sumber calon presiden, calon anggota legislatif, calon bupati, wali kota, segala macam itu ada di sini. Nah ini kalau nggak diperbaiki kualitas demokrasinya, di internalnya, organisasinya, masih dicengkram oleh kekuatan-kekuatan tertentu, ini akan membahayakan politik negara dan demokrasi itu sendiri. Jadi harus bisa dimulai dari sana. Soal yang lain nanti dengan sistem pemilu, dengan sistem presidensialisme itu masih ada tahapan-tahapan lain yang bisa dilakukan. Tetapi yang paling penting adalah mengurangi berbagai derajat dari oligarki yang ada di dalam tubuh partai, mengembalikan kedaulatan anggota, kemudian menata tata kelola demokrasi dan juga tata kelola keuangan partai, karena dia menjadi instrumen utama demokrasi. Oke, berarti frasa kunci yang bisa kita tangkap tadi ya, pertama soal kedaulatan anggota, itu yang salah satu yang vital ya Pak. Yang lain adalah demokrasi internal, saya kira ya, demokrasi internal. Tadi Pak Nur Hasim memberikan satu solusi soal pembiayaan agar di backup oleh negara. Ya kita tahu bahwa subsidi keuangan finansial oleh negara ini banyak juga Pak penolaknya Pak Nur Hasim. Yang menolak juga banyak gitu. Dalam desain kepartaian di Indonesia, bagaimana memastikan subsidi pendanaan ini tidak kemudian melahirkan persoalan lain, taruhlah misalnya penyalahgunaan, korupsi dan seterusnya. Itu kira-kira dalam pandangan Pak Nur Hasim berkaitan dengan support pembiayaan dari negara ini untuk mengurangi pengaruh besar oligarki dari luar. Itu kira-kira seperti apa Pak? Ya, kalau kita melihat perkembangan keuangan partai yang berasal atau bersumber dari negara, itu hampir semua negara-negara menerapkan itu. Tinggal bentuknya yang berbeda-beda. Ada yang bersifat langsung, ada yang tidak langsung. Yang membedakan jumlahnya. Jadi persentasenya. Misalnya, yang paling ekstrim itu kan Turki. Turki itu 90% seluruh kebutuhan partai itu ditanggung oleh negara. 90%. Tetapi Turki menetapkan bahwa parliamentary threshold-nya 10%. Sehingga yang masuk dalam parlemen itu hanya sedikit partai. Nah, kalau di beberapa negara ada yang 15%, ada yang 20%, ada yang 30%. Threshold-nya. Ya, ini apa? Bantuan negara. Bentuk ya, bantuan negara kepada partai. Tapi pada intinya hampir setiap negara itu menyediakan ini. Tujuannya adalah untuk memberikan insentif agar organisasi ini tidak dikuasai oleh para pemilik modal. Dan ada intervensi negara untuk menuntut partai politik sebagai bagian dari instrumen demokrasi untuk melakukan tata kelola
tata kelola istilahnya governance. Governance ini dalam pengertian luas. Jadi tata kelola organisasi yang modern. Bagaimana kalau dia dibiarkan, sementara dia menjadi sumber utama dari seluruh kepemimpinan politik, mau di legislatif, eksekutif maupun juga ranah-ranah yang lain, termasuk beberapa komisi yang dibentuk itu juga melibatkan orang-orang partai. Begitu dominannya ini. Nah, bagaimana supaya penggunaannya itu kemudian menjadi clear? Nah, saya kira ini biasanya dibahas di dalam tata kelola, ya. Tata kelola keuangan partai, kemudian juga bagaimana akuntabilitinya, kemudian pertanggungjawabannya dan juga pengawasan yang dilakukan oleh negara. Kalau praktek selama ini di Indonesia itu biasanya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan itu dilakukan setiap tahun. Dan itu langsung masuk ke dalam partai politik dan dari hari ke hari sebenarnya perkembangan penggunaan dana keuangan partai ini cukup baik. Cuma yang jadi masalah sebenarnya adalah kalau ini semakin meningkat dari waktu ke waktu, itu apakah cukup hanya dari tata kelola, dari accountability. Nah, misalnya kemudian ada yang menyebutkan sebenarnya tidak cukup kalau dituntut hanya dari segi accountability, transparansi, dan pertanggungjawaban. Tetapi harusnya ada ukuran lain. Partai itu diberi beban kinerja partai dalam pengertian partai bisa berfungsi sebagai organisasi partai politik yang di dalam teori kan banyak sekali disebutkan, ada pendidikan politik, ada agregasi politik, ada bentuk-bentuk partisipasi terhadap konstituen, pendidikan, kemudian termasuk resolusi konflik, integrasi politik dan sebagainya, supaya organisasi partai itu juga punya kinerja sebagai organisasi partai, sehingga ada tuntutan tidak hanya akuntability tetapi juga bisa ini supaya kritik bahwa partai hanya hadir menjelang pemilu itu tidak terjadi. Nah, ini saya kira mendorong kinerja partai ini kan menjadi agenda yang lama. Nah, apa sih strateginya? Strateginya yang pernah kita sampaikan ya kepada beberapa pihak itu melakukan perubahan undang-undang. Dan mandatori itu menjadi penting karena tanpa ada mandatori, partai politik itu biasanya akan melakukan kalau sukarela itu kan agak susah, kesadarannya agak susah. Tapi kalau dia menjadi mandatori dari undang-undang itu mungkin akan jauh lebih mudah. Nah, ada sekitar 17 atau 18 item yang pernah kita kaji nih Pak Manuel tentang perubahan regulasi undang-undang partai politik. Dan ini sudah sampai ke DPR? Ya, sudah pernah kita serahkan juga naskah akademiknya ke DPR, ke Komisi 2, dan ini juga sedang kita dorong bahwa salah satu perubahan dari undang-undang politik itu bukan semata-mata hanya untuk menata tentang tata kelola keuangan, tetapi juga memangkas bagaimana budaya oligarki itu supaya tergantikan oleh mekanisme demokrasi internal yang semakin lama semakin baik. Kemudian juga ada review hal-hal yang lain. Misalnya contoh begini, yang saat ini atau hari ini tuh kisruh itu dalam tanda petik ya, antara verifikasi badan hukum dan verifikasi parpol itu basicnya berbeda. Padahal kalau kita mau melakukan penataan supaya ini tidak memberatkan partai sebenarnya bisa. Kenapa misalnya permintaan badan hukum partai itu tidak sekaligus bagi partai-partai baru itu menjadi bagian dari model verifikasi partai menjadi peserta pemilu. Karena basicnya hampir sama, persyaratannya hampir mirip. Ada pengurus yang jumlahnya persentasenya yang berbeda. Sehingga tidak terlalu memberatkan. Karena setiap syarat itu pasti jumlah uang yang harus dikeluarkan. Mengisi sipol itu beberapa partai yang hanya verifikasi administratif karena itu melingkupi seluruh lapisan struktur dari pusat sampai daerah. Itu ada yang menyewa IO, event organizer untuk menyiapkan saja untuk mengisi sipol. Ya, ada yang menyewa. Padahal itu partai-partai lama, apalagi partai baru, kelabakan. Jadi ada banyak sekali revisi yang perlu dilakukan termasuk bagaimana mendorong kinerja partai, rekrutmen, kemudian perselisihan
batas perselisihan antara mahkamah partai dengan kewenangan intervensi pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM di dalam perselisihan partai, termasuk mahkamah partai. Itu juga banyak sekali yang bisa dilihat di dalam revisi. Kami waktu itu kalau tidak salah mencatat ada sekitar 17 item. Saya agak lupa sampai itu karena ada 2 tahun 3 tahun, tapi gagasan besarnya adalah mendorong kinerja partai, mengembalikan kedaulatan, memperbaiki tata kelola keuangan, memperbaiki demokrasi internal partai, kemudian menjamin independensi partai dari intervensi negara melalui mekanisme kepengurusan dan badan hukum, dan juga menata beberapa proses lain termasuk mendorong fungsi-fungsi partai, dan juga bagaimana sebenarnya negara ini bisa memberikan dalam tanda petik, kalau bantuan kan nggak enak, tapi pendanaan negara kepada partai secara representatif yang agak bisa mengcover kebutuhan minimal partai non kompetisi politik, sehingga partai itu akan menemukan kader-kader terbaiknya untuk bisa mengelola partai secara lebih baik lah gitu, sehingga tidak harus orang yang punya uang, tidak harus orang yang bermodal, tapi orang yang punya potensi. Saya kira banyak lah teman-teman partai yang bisa melakukan itu. Itu salah satu strategi. Dan kenapa memang harus melakukan perubahan undang-undang partai politik, karena desain atau paradigmanya agak berbeda. Ya, perubahan undang-undang partai politik ini dibutuhkan mengingat perkembangan dan situasi saat ini. Kondisi partai politik kita itu tingkat oligarkinya mengkhawatirkan, sehingga perlu ada perbaikan-perbaikan dalam konteks untuk yang tadi disampaikan oleh Pak Manuel Keisipo itu mendorong organisasi ini menjadi partai yang modern. Dan ukuran modern saya kira kan sudah ada. Bagaimana demokrasi internal partai, bagaimana perilakunya, bagaimana nanti kalau menyelesaikan konflik. Kalau konflik internal terjadi berlarut-larut ataukah seperti apa dan sebagainya. Bagaimana mendorong partai agar kerjasama. Yang tadi ada solidarity. Partai itu bukan hanya untuk memenangkan kekuasaan saja, tetapi dia juga punya fungsi untuk kompetisi di satu sisi, tapi dia kerjasama di sisi yang lain. Pola model presidensialisme itu kan mendorong partai, kamu kompetisi tapi juga kerjasama. Buktinya kalau satu koalisi mereka juga berkompetisi untuk memenangkan kursi, tetapi mereka sebenarnya kerjasama untuk membangun pemerintahan. Jadi sebenarnya bagaimana mendorong organisasi partai ini menjadi satu organisasi yang modern. Kalau dari sisi peluang sejauh ini dalam pengamatan Pak Nur Hasim atau Pak Manuel barangkali kan revisi-revisi tadi ke DPR iya, kan jangan-jangan yang menginginkan perubahan itu Pak Nur Hasim, Pak Manuel dan publik gitu. Jangan-jangan kepartaiannya sendiri di internal partai malah nggak mau berubah. Justru karena itu kita harus dorong terus itu. Harus bersuara terus gitu. Kalau dari sisi potensi atau peluang, saya kira semuanya ada peluang. Ya, semuanya ada peluang, tapi gerakan masyarakat sipil, kemudian teman-teman di Bappenas, kemudian teman-teman di Kementerian Dalam Negeri, di beberapa lini kaukus muda untuk anggota parlemen, universitas, segala macam itu sebenarnya sudah memiliki kesamaan untuk mendorong organisasi partai itu menjadi organisasi yang semakin modern, dan perlunya perubahan undang-undang itu saya kira bukan untuk mematikan partai. Jadi yang perlu disosialisasikan atau didiskusikan dengan teman-teman di parlemen ini justru untuk mendorong agar partai ini semakin menjadi satu organisasi yang betul-betul menjadi pilar terdepan dari demokrasi, dan dia mewakili seluruh aspirasi publik atau masyarakat. Karena mereka juga saya yakin tidak enjoy dengan katakanlah suara-suara oligarki semakin kuat, kemudian ada tradisionalisme di dalam mengelola partai politik dan sebagainya. Saya kira kritik-kritik itu sudah masuk ke teman-teman partai, tinggal proses negosiasi saja.
kira-kira perubahan mana yang bisa didorong dan dilakukan. Atau jangan-jangan karena fokus kita memang lebih partai politik, maksud saya lebih ke politik elektoral. Sementara politik elektoral itu kan dia lebih banyak bicara soal elektabilitas, bukan soal keterwakilan, Pak Manuel, bukan soal representativeness gitu kan. Padahal kan seharusnya ya bukan semata-mata soal elektabilitas, tapi juga soal representativeness. Ada banyak gap tentu saja dalam relasi-relasi kepartaian selama ini, di mana representativeness itu bukan concern utama dari mereka. Kalau Pak Manuel bagaimana kira-kira? Kalau saya melihat itu tadi itu, mengapa elektabilitas itu lebih utama daripada representativeness itu kan kebalikan sebenarnya itu. Seharusnya kan partai itu representativeness. Sekarang kan elektabilitas. Itu konsekuensi dari apa yang disampaikan Pak Nur Hasim tadi gitu. Partai yang lemah tidak otonom dalam dirinya sendiri, tidak mandiri dalam dirinya sendiri, itu pintu masuk kekuatan dari luar gitu. Tadi kita sebut, semua kita paham apa yang disebut oligarki gitu. Itu sudah lama dikaji oleh seorang pakar ilmu politik gitu, Robert Mitchell ya, dengan apa yang disebut sebagai hukum besi oligarki itu. Partai yang tidak mandiri, tidak otonom itu dia akan cenderung mengarah kepada klik personal dan menjadi oligarkis gitu. Itu yang sekarang terjadi sebenarnya itu. Dan itu semua titik apa tadi digambarkan apa? Gambaran kita tentang partai saat ini itu sudah berbeda dengan partai yang kita baca di textbook. Textbook ya. Partai di textbook itu kan punya fungsi-fungsi sosialisasi, agregasi kepentingan, artikulasi kepentingan, pendidikan politik, macam-macam. Semua gambaran di textbook tentang partai itu sudah berubah gitu dengan kenyataan seperti tadi yang digambarkan oleh Pak Nur Hasim tadi gitu. Partai sekarang menjadi tidak otonom dan dia menjadi extension dari kekuatan di luar dirinya gitu yang kita sebut oligarki ya. Nah, bagaimana kita sekarang kembali menjadikan partai yang seperti sesuai hakikatnya itu ya, partai yang menjalankan fungsi-fungsi representasi, partai sebagai sarana partisipasi politik rakyat. Itu hanya bisa tadi itu saya kira apa yang sudah diteliti oleh teman-teman di BRIN dan juga para pakar ilmu politik di berbagai universitas. Dan usulan-usulan itu kan sudah berkembang ya, wacana itu. Sekarang kita tunggu muaranya ini ada di teman-teman di Senayan ini. Bagaimana mendorong agar pikiran-pikiran yang bagus ini, identifikasi persoalan yang sudah diteliti oleh para pakar seperti Pak Nur Hasim itu, akhirnya betul-betul masuk dalam rancangan RUU perubahan. Itu yang harus kita dorong gitu ya. Sebab kalau tidak ya itu, bagaimana kita bayangkan ke depan itu. Politik kita, demokrasi kita yang tadi dikatakan cacat atau tidak sempurna. Memang kita sadari tidak ada demokrasi yang sempurna di dunia itu. Demokrasi sempurna itu hanya ada di textbook. Ya. Tetapi kita kan ke sana gitu. Nah, itu tadi saya kira tadi sudah disebut itu ya. Dan sebagai perbandingan begini ya, partai modern itu tadi disebut itu. Bagaimana dia otonom, bagaimana dia demokrasi internal di dalam diri. Kita punya referensi cukup gitu ya. Tadi digambarkan di Turki oleh Pak Nur Hasim. Di negara-negara Skandinavia itu untuk menjadi politisi di parlemen itu fasilitasnya tidak seperti kita gitu. Mereka naik turun bis. Dia tidak pakai mobil mewah gitu. Sehingga mereka yang betul-betul terpanggil menjadi politisi lewat partai itulah yang ke Senayan, itu yang ke parlemen gitu loh. Bukan dia datang job seekers gitu loh. Sekarang konsep kita tentang partai, tentang parlemen itu job seekers itu. Bagaimana kita mengubah ini gitu loh. Ya memang tidak mudah, tadi saya kira sudah disampaikan. Di sisi lain itu tadi, mudah-mudahan apa yang sudah diusulkan ini ya, skim pendanaan oleh negara kepada partai itu dipikirkan dengan serius oleh teman-teman di parlemen, juga oleh pemerintah sendiri dan dengan dorongan dari semua pihak itu dari luar. Di pihak lain kita lihat contoh di Malaysia, UMNO. Dia sebagai partai semacam federasi dari berbagai itu kekuatan itu, dia mampu punya sumber-sumber pembiayaan sendiri gitu. Ini juga satu model alternatif gitu. Jadi ada banyak hal yang saya kira sudah dari segi kajian sudah lengkap sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Nur Hasim dan teman-teman di BRIN. Tinggal kita dorong tadi sekali lagi muaranya di Senayan ini. Bagaimana mendorong itu? Itu kita harus ingatkan karena begini ya, kita lihat tren. Tingkat kepercayaan publik kepada partai itu ada juga batasnya, toleransinya gitu. Di Eropa misalnya sudah lama disinyalir oleh orang seperti siapa ya penulis Third Way itu, Anthony Giddens. Jalan tengah politik. Ya, Third Way itu ya, jalan tengah itu.
ketika masyarakat itu melihat partai politik ini tidak berfungsi, mereka tahu di Eropa pun sama, pernah mengalami hal yang sama. Bahwa partai politik di parlemen itu extension dari kekuatan-kekuatan di luar dirinya gitu. Ketika pembahasan bill suatu undang-undang, misalnya undang-undang kesehatan nasional, mereka tahu bukan partainya, di belakang itu ada perusahaan-perusahaan farmasi raksasa yang punya kepentingan melalui anggota-anggota parlemen. Sehingga mereka mulai bicara tentang apa yang disebut post-parliamentary politics. Ketika masyarakat tidak lagi percaya kepada partai, tidak percaya kepada parlemen. Jadi politik itu kalau istilahnya tadi Anthony Giddens itu bermigrasi dari gedung parlemen keluar gedung parlemen ke masyarakat itu. Melalui apa yang disebut political agency. Dan political agency ini positif. Kelompok-kelompok penekan interest group dalam masyarakat yang mengambil alih fungsi partai. Mereka bergerak dengan isu-isu tunggal, dengan politik sehari-hari itu. Soal lingkungan, soal air minum, soal kebersihan, apa istilahnya, day by day politics itu. Dan saya kira nanti kita akan mengalami seperti itu ketika tingkat kepercayaan masyarakat kepada partai ini merosot gitu loh. Itu satu fenomena atau satu tren yang harus kita juga antisipasi gitu. Tapi pada intinya kita dukung tadi itu perjuangan revisi itu karena sebenarnya sudah lengkap. Saya ngasih catatan sedikit saja dari pola hubungannya, representasi atau elektoral, elektabilitas di dalam proses politik kita. Itu saya kira masih ada 3 bentuk atau 4 bentuk yang terjadi di dalam relasi itu. Ada yang masih sangat tradisionalis dalam pengertian memang ideologis terhadap tokoh-tokoh tertentu, sehingga tidak semuanya itu tidak punya hubungan antara konstituen dengan para wakil rakyat. Tetapi juga harus kita lihat ada fenomena yang menunjukkan transaksional. Yang tadi Wani Piro, nomor Piro Wani Piro, transaksional. Dan biasanya yang transaksional ini hubungan putus nyambung. Jadi sekarang putus, nanti nggak perlu nyambung lagi ya mau ada pemilu. Itu terjadi. Sehingga representativeness itu menjadi pertanyaan. Ini sebenarnya kalau muncul representasi yang bersumber dari transaksi seperti ini, apakah masuk dalam kategori sebagai keterwakilan politik atau tidak? Ini kan jadi perdebatan. Jadi sebenarnya ada yang berdasarkan elektabilitas, ada yang berdasarkan representatif masih ada, tapi yang transaksional ini menjadi persoalan problem kita. Nah, selama sistem pemilu proporsional terbuka, partai itu relatif berdiam diri dan calon-calon ini yang disuruh bertempur, mencari dukungan, mencari elektabilitas sendiri, biasanya yang paling umum digunakan strateginya yaitu tadi isi tas dan berapa bawa tas kan gitu. Transaksionalnya sangat tinggi dan ini sudah ditunjukkan dengan berbagai macam studi. Bahkan pola kerjasamanya pola kerjasama pada pemilu 2019 yang lalu itu dari DPR turun itu bisa dengan partai lain di tingkat provinsi, bisa dengan partai yang berbeda lagi di tingkat kabupaten kota, pola kerjasamanya. Sehingga tidak ada pola kerjasama linear. Harusnya kalau pemilu serentak kan bisa linear. Dengan PKS PKS terus sampai ke bawah. Atau dengan PKS dengan partai koalisinya tapi ini banyak sekali kejadian di atas itu partai A, koalisi itu di provinsi dengan anggota-anggota calon anggota-anggota di dapil mereka itu bukan dari partai yang sama, bisa partai lawan, bisa partai yang di luar koalisi presiden. Ini apakah ini anomali atau tidak? Tapi ini terjadi ya di beberapa tempat. Jadi masih banyak PR ya soal pola hubungan elektabilitas, transaksional dan juga representativitas. Itu kira-kira mana yang dominan, kita memang perlu melakukan pengumpulan data. Tapi situasi semacam itu muncul akibat dari penerapan sistem proporsional terbuka. Ya. Ada satu isu lain sebenarnya. Tadi sebenarnya beberapa kali sudah dicuplik sedikit-sedikit soal fungsi integrasi itu, Pak. Kan kalau kita bicara soal partai politik, di satu sisi dia merupakan instrumen untuk menjalankan fungsi representasi. Tapi kalau kita bicara tata kebinekaan Indonesia, dia mestinya juga
menjalankan fungsi integrasi. Dulu yang tadi disebut, dulu dia memecah belah political privilege. Iya, Tetapi dia juga bisa integrasi gitu. Dia cross cut loyalties itu. Nah, kalau dalam sisi aturan teknis ya, teknis sistem kepartean, partai politik misalnya, kenapa sih kok partai politik itu harus punya cabang di Papua, punya cabang di Aceh, punya cabang di daerah-daerah yang lain? Itu karena dia mengembang fungsi integrasi politik, supaya dia tidak diisi oleh unsur yang sama. Pada awalnya ketika pendirian itu kan kesamaan pandangan, kesamaan kelompok, kesamaan orang. Tapi dengan adanya aturan main di dalam undang-undang kepartean dan juga undang-undang pemilu, maka yang berhak menjadi peserta pemilu itu harus punya 34 pengurus di tingkat provinsi. Maka mau yang Islam, mau yang nasionalis, mau yang Islam religius, nasionalis religius, dia harus tetap punya kebinekaan melalui kepengurusan partai. Dan itu berarti dia harus menampung kader-kader yang berbeda. Misalnya di Papua, ya dia harus menampung orang Papua yang mungkin, mohon maaf, misal bisa jadi beda agama, tapi dia menjadi pengurus PKS. Maka di pengurus PKS tidak semuanya Islam. Di PAN juga sama, di PKB. Nah, ini adalah ruang integrasi politik, termasuk ketika ada unsur perwakilan, kepengurusan, dan juga channel politik, maka calon-calon yang akan dimasukkan di dalam anggota sebagai calon anggota DPR di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota itu juga ramuan dari seluruh wilayah tanah air. Itu adalah bagian dari fungsi representasi integrasi nasional, yang kemudian itu menjadi satu catatan penting bahwa partai itu tidak semata-mata mau ngambil kekuasaan, tapi dia juga harus representasi dari kebinekaan, toleransi, dan integrasi nasional, kesatuan politik. Makanya Indonesia punya spesifik yang ini, integrasi politik ini mungkin tidak terjadi di tempat lain. Sehingga ada orang Papua yang ada di Golkar, ada orang Papua ada di Nasdem, ada di PKS, Aceh juga sama gitu. Sehingga nanti mereka ini bersatu dalam satu kebinekaan di masing-masing internal partai. Misalnya yang 9 yang ada di PR itu pasti warna-warni, bukan orang Jawa saja yang dominan, tapi juga ada wakil-wakil, mulai dari pengurus sampai dengan nanti calon-calon anggota legislatif, bahkan sampai gubernur, wali kota, dan lain sebagainya. Itulah fungsi dari integritas atau integrasi politik, fungsi integrasi di dalam konteks sistem kepartean kita. Kita masuk di waktu-waktu agak akhir nih, Pak Manuel, Pak Nur Hasim. Ada satu isu yang tadi beberapa kali disinggung oleh Pak Nur Hasim soal personalisasi partai politik. Saya membaca kajian Pak Nur Hasim dan teman-teman tentang personalisasi politik sekian belas tahun yang lalu. Kalau kita membayangkan sosok Gus Dur, membayangkan sosok Amin Rais, Megawati, itu kan akan langsung kebayang partai politiknya. Dan fenomena itu masih berlangsung sampai sekarang, Pak Nur Hasim. Ada komentar khusus mengenai hal itu? Bagaimana personalisasi ini memberikan daya rusak bagi demokrasi internal maupun eksternal, dan bisa memberikan peluang di sisi yang lain secara kultural, terutama dalam konteks kebudayaan Indonesia. Bagaimana Anda melihat fenomena ini saat ini? Personifikasi atau personalisasi di dalam tubuh partai politik itu biasanya dimulai dari situasi partai yang rapuh, atau partai yang pasca mengalami konflik atau mengalami bayang-bayang konflik yang ekstrim. Itu biasanya mereka akan menerapkan model kepemimpinan personalisasi. Jadi kepemimpinan itu identik dengan dirinya. Atau dengan personalisasi itu muncul akibat dari kepemilikan dia terlalu banyak di partai politik. Sehingga seakan-akan ini kan punya saya. Partai itu punya saya, kalian punya kontribusi apa? Nah, artinya ada fenomena bahwa ada situasional, tetapi juga ada perencanaan yang sengaja orang itu mendirikan partai untuk dimiliki. Kalau sudah seperti itu ya terus-menerus akan dimiliki. Nah, di dalam undang-undang kita
undang-undang kepartaian maupun di dalam undang-undang pemilu ini tidak diatur soal ini. Yang diatur adalah secara reguler mereka bisa melakukan pemilihan pengurus dan sebagainya yang kemudian itu dilaporkan ke Kemenkumham. Tetapi apakah diwariskan itu benar, apakah terah itu benar atau tidak, dinasti itu benar atau tidak, itu tidak pernah diatur. Karena itu dianggap sebagai bagian dari ranah lain yang diserahkan proses pengaturannya pada ADART partai. Tapi biasanya partai ini muncul itu. Nah, dampaknya yang paling berat sebenarnya adalah keterlambatan regenerasi. Regenerasi politik pasti akan terlambat karena bayang-bayang dari orang-orang yang kuat, dan ini sebenarnya juga menunjukkan partai politik kita itu masih tradisionalis dalam cara mengelola partai. Karena kalau mohon maaf ya, kalau partai dikelola seperti firma atau seperti CV ini kan bisa diwariskan. Bahkan yang lucu di dalam sistem undang-undang kita ini, badan hukum partai itu bisa dalam tanda petik diperjualbelikan. Oh iya? Iya. Jadi dengan cara melakukan perubahan ADART, lalu di dalam perubahan ADART itu disebutkan berubah namanya menjadi partai ini. Tapi pada prinsipnya beberapa partai yang tidak berhasil memperoleh badan hukum partai itu bisa membeli partai-partai lama dengan cara kemudian dilakukan perubahan undang ADART-nya. Ini kan juga menunjukkan masih banyak PR yang harus kita lakukan. Menarik topik kita ini, isu yang ya di satu sisi penting untuk terus-menerus kita diskusikan, tapi kalau kita lihat dari fenomena keluhan-keluhan kita, grievance kita tentang performance partai politik dan demokrasi kita, itu ya tentu kita harus katakan secara objektif fenomenanya masih memprihatinkan. Podcast ini saya kira di sesi ranah tata kelola penting untuk memberikan semacam moral call ya, panggilan moral kepada politisi terutama yang duduk di DPR sana untuk melakukan revisi dan dengan tekanan dari publik juga. Ya, tentu saja. Makanya dorongan podcast Tiga Ranah ini memberikan moral call, nanti publik itu memberikan dukungan yang lebih societal begitu, sehingga harapan kita semua agar terjadi transformasi kepartaian, agar terjadi perbaikan kualitas demokrasi, dan dengan sendirinya akan kinerja partai politik akan membaik, kebinekaan kita akan membaik karena bekerjanya fungsi integrasi, dan demokrasi kita menjadi lebih baik lagi. Tentu tidak ada demokrasi yang sempurna. Tapi ketika partai politik itu menjalankan fungsi-fungsi idealnya seperti yang ada di dalam buku, saya kira demokrasi seperti itulah yang akhirnya akan diwujudkan, dan itu yang akan menjadi harapan kita semua dalam tata kebinekaan Indonesia. Saya kira itu ujung dari diskusi kita di ranah tata kelola. Para sahabat Tiga Ranah sekalian yang kami banggakan, ini adalah akhir dari diskusi kita mengenai reformasi partai politik dan perluasan partisipasi politik rakyat untuk tentu saja memperbaiki tata kelola demokrasi kita. Ini bukan akhir dari seluruh diskusi kita mengenai tata kelola. Nanti akan ada diskusi lain di ranah tata kelola mengenai isu-isu yang lain yang berkaitan dengan perbaikan tata kelola politik Indonesia dalam kerangka, dalam paradigma Pancasila. Saya kira begitu akhir dari diskusi kita. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu.